Apa ada dia hingga kau melupa? Akulah yang selalu setia. Bila salah beri maaf untukku. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Bisik, bincang-bincang santai seputar isu kesehatan bersama RSUD Balaraja. Malam hari ini, acara Bisik IG Live bersama RSUD Balaraja akan membahas tentang infidelity atau perselingkuhan dengan tema selingkuh salah siapa dan memaafkan untuk siapa. Bersama narasumber kita Dr. Lydia Herianto, spesialis kedokteran jiwa di RSUD Balaraja. Bentar dok, ini salah. Oke, halo dok. Halo dok, selamat malam dokter. Selamat malam. Oke dok, kita di acara Bisik nih dok, bincang-bincang santai seputar isu kesehatan IG Live bersama RSUD Balaraja. Dok, Yeay. aduh, malam ini temanya berat banget nih dok. Iya, Temanya seru banget sampai semua banyak yang antusias. Banyak yang antusias banget untuk join di IG Live kita pada malam hari ini. Sekarang yang menjadi pertanyaan nih dok, banyak yang bertanya, kenapa sih ini dibahasnya sama psikiatri atau spesialis kedokteran jiwa? Oh iya, sebentar. Handai Tolan, perkenalkan, ini Dr. Lydia Herianto, spesialis kedokteran jiwa di RSUD Balaraja. salam kenal Halo, Dok. semuanya. Halo dokter Devi. Ya, salam kenal buat teman-teman semua. Ya, Ya. silahkan Dr. Lydia. Oh iya dok, Ya, nih kenapa? banyak yang komen juga nih. Namanya kok sama ya Lydia? Iya loh. Iya ya. Makanya jadi seru, makin seru. Biar makin seru ya malam ini. Kan nggak ada yang kebetulan katanya dok. Jadi nggak ada Iya. yang kebetulan kan. Dok, terus kenapa sih dok dibahasnya sama psikiatri dok? Coba dok. Ya, jadi dibahas sama psikiatri pertama, karena pasti ya yang datang itu ke psikiatri, yang datang dengan masalah ya perselingkuhan gitu ya, atau misalnya gini deh, ada masalah pernikahan, biasanya datangnya ke psikolog atau psikiatri gitu. Oke. Jadi mungkin yang bahas psikiatri. Nah, dan balik lagi, kalau kita telusuri, memang ada masalah psikologis juga, dampak psikologis selain perselingkuhan itu sendiri ya. Kenapa terjadinya dan dampaknya itu ada sebelum terjadi nih. Faktor resikonya mungkin ada masalah psikologis juga, dan setelah dampaknya pun itu mengakibatkan masalah mental juga jadinya gitu. Jadi kenapa akhirnya dibahas sama psikiatri. Jadi nggak ada yang terjadi begitu saja ya dok ya, begitu ya dok ya? Iya. Jadi awalnya karena ada sesuatu ya, karena ada masalah komunikasi gitu ya dok ya? Iya, salah satunya masalah komunikasi Salah itu salah satunya. satunya. Iya, betul dok. Jadi kalau kita lihat misalnya, oh ya ini salah satu pasangannya selingkuh gitu ya, kita nggak bisa langsung menjudge, oh ya ini salah orang itu. Enggak, biasanya kita akan telusuri apa sih yang terjadi, karena balik lagi pernikahan itu kan bukan satu orang ya, dua orang. Pasti kita mulai kayak misalnya kalau ada satu pasang pasien gitu ya datang, Ya. kita mulai telusuri dulu sebenarnya bagaimana sih pola hubungannya dari awal mereka menikah atau sebelum menikah deh, bagaimana hubungannya sampai setelah menikah, terus komunikasinya seperti apa sampai terjadinya perselingkuhan itu. Jadi masing-masing mulai kita bawa untuk introspeksi dan melihat ini kontribusi saya apa sih sebenarnya sampai terjadi perselingkuhan ini gitu. Oke. Nah, Jadi itu kan yang mau kita bahas, dokter, malam ini. iya, iya betul. Malam hari ini pertama kita akan membahas yang seperti kita sudah share ya dok ya di flyer kita, bahwa deteksi dini
perselingkuhan dari sudut pandang psikiatri, dari sudut pandang kedokteran jiwa. Lalu kemudian kenapa sih seseorang itu bisa selingkuh? Apakah benar semata-mata hanya iseng atau ada gangguan kejiwaan atau memang ada masalah komunikasi di dalam suatu hubungan yang disebabkan oleh mental illness? Begitu ya, Dok ya. Lalu apakah selingkuh ini dapat dicegah? Lalu bagaimana dampak psikologis dari perselingkuhan dan juga menyembuhkan luka pasca perselingkuhan? Itu ya, Dok ya, yang mau kita bahas ya, Dok ya. Ya, jadi makanya kalau bisa semuanya tetap sampai akhir ngikutin IG Live kita ya. Dan Oh kalau yang iya, mau komen karena juga, ada door prize. Ada 3 buah door prize untuk penanya yang beruntung, Dok. Silahkan, Dokter. senangnya. Saya dapat door prize juga nggak? Enggak ya. Penanya ya. Iya, iya, Oke, Dok. baiklah. Iya, Dok. Nah, mulai dari mana nih, Dok? Biasanya apa ya? Ini sudah ada yang bertanya nih, Dok. Kita jawab pertanyaan atau bahas ini dulu? Bahas dulu kali ya, Dok ya. Oh ya, oke. Nah, kalau dari bahasanya sendiri, Dok, perselingkuhan itu kan selingkuh artinya apa? Curang atau tidak setia. Nah, itu berarti karena sudah ada kesepakatan sebelumnya, sudah ada komitmen sebelumnya yang dihianati. Jadi kalau misalnya kita bilang ya, berarti apa? Pelanggaran atas satu kepercayaan berdua orang suami istri ini nih, pasangan ini. Nah, dan sebelum itu berarti kita harus telusuri dulu. Berarti sebelumnya ada 2 orang nih, cewek cowok gitu ya, yang akhirnya memutuskan, oke, kita akan nikah nih. Kita akan menikah, terus mereka sudah membicarakan dari awal. Ada keterbukaan, ada komunikasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya segala sesuatu itu ada dimulai dulu dari fondasinya, Dok. Kan ini mau bangun rumah tangga ceritanya kan, mau bangun rumah. Nah, untuk bangun rumah kan harus kuat fondasinya dulu. Fondasi itu sebenarnya dimulai dari apa? Dimulai dari waktu tahap perkenalan, pas mereka berpacaran gitu ya, pas dikenalin, terus mereka mulai komunikasi, mulai mengevaluasi nih, oh orang ini tuh kayaknya cocok sama saya gitu ya. Dilihat dari apa? Stabil nih emosinya, terus kalau saya ngomong dia oke nih, tapi masalahnya gini, Dok. Kalau orang awal-awal namanya apa ya, jatuh cinta, itu ada namanya feromon, apa? Hormon orang jatuh cinta gitu ya. Itu membuat seseorang itu buta untuk melihat hal negatif gitu. Maksudnya dia akhirnya melihat hal positif aja di orang ini. Jadi kayak lebih pakai perasaan gitu. Nah, jadi ini masalahnya kayak misalnya orang menikah ya, udah oke. Kenapa kamu nikah? Misalnya kan kita konseling pranikah itu kita tanya dulu ke orangnya. Alasan kalian menikah apa? Oh iya, karena kami saling mencintai. Tapi balik lagi kita selalu mengingatkan bahwa hey, cinta itu akan bisa menghilang loh kalau tidak dirawat gitu. Dalam 3 tahun bisa hilang gitu. Makanya penting untuk kita lihat bagaimana fondasinya semakin kuat ya akan membuat prognosis bahwa pernikahan ini akan baik gitu. Tapi kalau sejak awal kita bisa lihat bahwa ya kemungkinan suatu saat ini akan ada konflik. Nah, salah satunya bisa terjadi perselingkuhan tadi, Dok. Ya. Gitu. Itu apa ya dari awal ya. Nah, penyebabnya sebenarnya gini. Apa yang dimaksud dengan fondasi itu? Fondasi itu adalah yang pertama itu komunikasinya yang baik. Kalau misalnya belakangan ya saya lihat banyak penyebab perselingkuhan itu karena ketidaknyambung gitu komunikasi. Misalnya suaminya pulang ke rumah gitu ya, dia ajak istrinya berkomunikasi, tapi kok nggak nyambung nih? Atau karena mereka mungkin berbeda cara ngomongnya ya kan, kalau ngomong itu harus 2 arah. Kadang satunya ngomong, satunya cuma ya udah diem aja, tidak ada respon. Itu juga akhirnya membuat jadi frustrasi pasangannya. Nah, yang jadi masalah, Dok, kalau dia berkomunikasi dengan lawan jenis di tempat kerja atau di tempat lain gitu selain pasangannya. Nah, ini adalah salah satu apa ya?
kayak celah lah gitu ya untuk terjadinya perselingkuhan, bisa terjadi perselingkuhan nantinya. Itu salah satu. Berarti fondasinya yang pertama komunikasi. Yang kedua, kestabilan emosi. Jadi kalau misalnya berarti apa? Harus dua-duanya harus sehat dan dewasa. Secara mental harus kuat dan dua-duanya dewasa. Kalau misalnya nih salah satunya emosinya nggak stabil, otomatis kan dia bilang, aduh udahlah ya, daripada saya cerita masalah saya, diskusi mau ngobrol nih, pasangannya marah-marah, udahlah ya nggak usah, mendingan nggak usah. Padahal dasar modal utama adalah hubungan baik nih pasangan ini. Nah akhirnya dia mulai cari lagi di luar untuk berkomunikasi di tempat lain gitu, untuk mencari orang yang lebih stabil secara emosi. Nah, itu juga salah satu cara kenapa sampai orang bisa berselingkuh. Fondasi yang ketiga adalah kestabilan finansialnya. Biasanya kalau kita lihat perselingkuhan juga karena itu masalah ekonomi. Gitu. Jadi ya dia mencari yang bisa menafkahi dia gitu ya. Terus yang keempat nih, ini paling sering juga ya, karena gangguan seksual di antara salah satu pasangan gitu, atau perbedaan, yang satu mungkin aktivitas seksualnya lebih banyak, yang satunya itu kurang gitu ya. Nah akhirnya itu perbedaan itu membuat dia mencari ke tempat lain gitu. Nah, dan ya faktor lain karena nilai-nilai moral atau kekuatan dari religius dan moral yang membentengi dia gitu, itu kurang. Akhirnya ya sudahlah. Kalau misalnya orang kan misalnya dia kuat ya secara agama atau secara nilai-nilai, dia bilang ya udah jangan deh, ini komitmen satu orang nih di rumah pasangannya aja. Itu juga salah satu faktor protektif untuk tidak terjadinya perselingkuhan gitu. Salah satu faktor lagi, Dok, ketergantungan, adiksi. Orang yang adiksi secara di alkohol misalnya ya, atau adiksi seksual, adiksi pornografi, itu juga meningkatkan resiko terjadinya perselingkuhan juga. Gitu Dok. Jadi makanya kenapa tadi ya Dokter Devi tanya, kok akhirnya datangnya ke psikiater atau ke psikolog? Karena memang balik lagi faktor resikonya itu kita lihat bahwa tadi ya ada masalah psikologis sebelumnya. Gitu Dok. Oke. Baik, itu mendeteksi dini ya Dok ya. Jadi pertama yang paling ini adalah kesetaraan ya Dok ya. Jadi kalau misalnya nggak nyambung, itu juga membuat salah satunya menjadi tidak nyaman. Gitu ya Dok ya. Atau yang satu lebih banyak diam, yang satu lebih aktif gitu ya. Itu juga membuat ketidaknyamanan juga. Itu yang perlu dideteksi ya Dok ya. Dan itu bisa terlihat dari awal pernikahan. Begitu bukan Dok? Iya. Oh, dari sebelum pernikahan. Iya, jadi pada saat orang mulai berkenalan ya pacaran, sebenarnya mereka itu tahu bahwa ini ada perbedaan nih, ini kayaknya tidak terlalu nyambung nih, kayaknya kurang. Tapi biasanya kan orang menutup mata. Kayak karena cinta ya? Udahlah. Iya, karena cinta tadi, ya udahlah, toh bisa berubah. Padahal nggak bisa, kan orang itu nggak bisa, kita nggak bisa ngubah orang kan. Orang berubah karena memang dirinya sendiri mau berubah. Nah, terus yang kedua, karena mungkin udah dikejar-kejar itu target gitu ya. Biasa misalnya orang tua, aduh udahlah kamu udah umur, udah nikah aja gitu ya. Jadi, nah biasa itu juga yang menjadi salah satu faktor. Kadang nih orang tua memaksa atau menyuruh anaknya menikah, tapi lupa mempersiapkan anaknya untuk siap menjadi seorang suami atau seorang istri. Jadi dia cuma bikin statusnya aja tanpa memikirkan dampaknya gitu ya. Gitu kan kalau misalnya balik lagi, ada baiknya lebih baik fokus mempersiapkan diri si anak ini ketimbang dipaksain gitu. Itu Dok maksudnya. Jadi lebih baik misalnya pada saat konseling gitu ya, biasanya kita menyarankan kalau kita melihat kayaknya ini belum siap, kita akan bilang mending mundur dulu, mempersiapkan diri dulu, atau memperbaiki diri lah gitu. Mempersiapkan diri itu atau orang tua mempersiapkan anaknya untuk menikah
tidak bisa instan ya dok ya. Nggak bisa instan. Balik lagi, kalau misalnya kita mau lihat teori psikologis, bahwa kan kayak misalnya untuk seseorang siap menikah dia harus dewasa, berarti kepribadian dan karakternya matang. Itu dibentuknya mesti dari kecil padahal. Iya, Jadi memang betul. dari kecil dia dididik untuk bertanggung jawab, untuk dia setia, untuk dia berkomitmen. Misalnya dia ngambil sesuatu, dia komitmen mengerjakan sampai akhir. Terus tidak putus asa. Misalnya dia mentok ada masalah, udahlah putus asa aja, ya udah cari yang lain deh. Nah, itu juga takutnya akan menjadi dampak pada saat dia menikah nantinya. Udahlah, ini kayaknya mentok nih sama pasangan saya, udah deh cari yang lain lagi. Kan nggak seperti itu. Iya, Jadi balik iya. lagi, gitu dok. Ini barang ini nggak bagus gitu ya. Udah deh cari yang lain mungkin dari kecil kayak gitu ya. Terus mentok di Iya. satu masalah tidak bisa terselesaikan, akhirnya udahlah ini cari yang lain aja. Atau mendapat lawan ngobrol gitu yang Mm. kok ini kelihatannya orang ini dominan ya gitu, selalu dominan gitu. Terus saya nggak dapat kesempatan untuk ngomong. Kayaknya enaknya ngobrol sama yang lain aja deh, gitu ya dok ya. Iya, cuma tapi balik lagi tadi ya dok, pada saat orang lagi jatuh cinta dan pacaran, semua hal itu kan nggak jadi Nggak kelihatan. pertimbangan, nggak Iya, iya, kelihatan. iya. Mereka bilang, udahlah, udah ini kan sudah suka banget, udahlah pokoknya yang penting merit deh. Tapi mereka nggak mikir apa ya, misalnya dari fase kenalan itu kan kita udah mulai lihat, kayak misalnya contoh ya, kita mau beli rumah aja, kita kan harus tahu ini sesuai kebutuhan saya nggak, ini sesuai kapasitas saya nggak, kan harus bisa ya menilai gitu. Dan ya balik lagi ya, kalau misalnya udah akhirnya sembarang-sembarang kan kalau misalnya kita beli barang aja kan kita tadi nggak sembarang-sembarang kan, kita harus tahu betul, kita harus kenal betul. Karena balik lagi dok, ada banyak klien, pasien gitu ya yang datang, dia tidak sudah berapa tahun menikah, dia nggak kenal sama pasangannya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan gitu ya, dan mereka nggak bisa menjawab itu dok. Ternyata apa ya, hubungannya itu hanya permukaan aja. Jadi kayak misalnya, ya udah kamu udah makan atau belum? Ini atau enggak. Padahal hubungan suami istri itu bukan hanya hubungan fisik aja, tapi ikatan emosional sama batin ya, benar-benar secara emosi, secara mental juga mereka harusnya terikat gitu, harusnya bersatu gitu dok. Nah Oke. itulah yang akhirnya membuat seringkali ya mudah untuk teralih sama orang lain gitu dok. Oke, jadi kalau misalnya basicnya kuat, seberapa besar pun godaan itu nggak akan pernah terjadi ya dok ya? Iya, betul dokter tadi yang dokter bilang godaan. Kan biasa ada tuh pasien nih suka bilang gini, apa? Iya saya nggak cinta lagi sama istri saya jatuh cinta sama ini, si cewek ini nih. Kayak di film itu tuh, dia tiba-tiba Iya. jatuh cinta kan, jatuh cinta, uh, tapi dia cinta juga sama istrinya. Nah balik lagi, sebenarnya apa yang terjadi? Si perempuan di luar istrinya itu adalah ujian, yang dari dokter Devi bilang. Itu ujian terhadap pernikahan dia. Harusnya dia harus sadar, biar bagaimanapun juga, si cewek ini nggak akan lebih baik dari istrinya. Okay. Sebenarnya ya, kalau kita nonton yang di film itu, nggak akan lebih baik. Film itu ya dok? Iya kan? Tapi kenapa? Kan ada apa ya, kalau misalnya melihat sesuatu yang baru, terus dia kagum, dan cintanya dengan istrinya sudah mulai berkurang, cintanya menggebu-gebu sama orang lain, ya iya pastilah dari awal kan balik lagi, dia akan melihat kelebihan si selingkuhannya dan dia akan lihat kelemahan istrinya gitu. Makanya pada saat orang menikah ada namanya tiga dasar pernikahan. Itu intimacy, passion, dan komitmen. Nah, jadi yang namanya intimacy, passion, dan komitmen itu udah pakai kacamata kuda. Udah wanita itu satu-satunya di dunia itu hanya istri saya. Suami itu satu-satunya di dunia ini hanya suami saya gitu. Kalau memang mau cari, ya udah waktu single,
waktu sebelum menikah itu buka mata kan lebar-lebar, lihat, cari kenalan sebanyak-banyaknya. Cewek yang mana nih? Pada saat sudah memutuskan, ya udah, satu itu aja yang dia kenal. Dia itu yang dia kerjakan, itu yang namanya komitmen. Jadi kalau misalnya dibilang intimacy itu hubungan cinta kasih yang dibangun. Nah, dibangun itu bukan satu orang, bangun bersama-sama. Setiap hari, komunikasinya, jalan gitu ya. Terus passion, gairahnya. Jadi kayak orang habis nikah pun jangan jangan take it for granted. Ya udahlah, sudah jadi istri, udah yang penting udahlah status aja gitu. Nggak gitu. Memang harus kasih waktu, harus juga pacaran, harus juga mungkin honeymoon setiap tahun gitu kan. Terus komitmen, bagaimana dia mempertahankan itu. Dengan ya jangan bermain api gitu ya. Misalnya tiba-tiba ya udah iseng, yang tadi dokter bilang. Ada banyak orang dia bilang, aduh aku iseng deh. Karena aku iseng, kecantol, kepleset, ke hilaf. Katanya gitu ya dok, aku hilaf. Nah, kalau dibilang kepleset kan berarti salah jalan dong. Kan misalnya ada 2 jalan nih, jalannya satu berbecek-becek dan berair, dia udah tahu di situ tuh licin. Kenapa dia harus jalan tempat licin? Akhirnya pasti kepleset deh. Mending dia jalan di tempat yang gimana dok? Seperti yang kemarin kita obrolin ya dok ya, ada pasien dokter ya yang selalu keluar kota dinas bersama teman-temannya, tapi dia tidak pernah tergoda gitu ya dengan bujukan teman-temannya ya, malah dia video callan ya sama istrinya ya ketika dia sedang dinas keluar kota. Seperti itu ya dok, itu kalau fondasi yang kuat ya. Iya, jadi kemanapun dia pergi, yang tadi balik lagi, misalnya ada cewek nih deketin, dia tahu bahwa di dunia ini tuh cewek itu hanya satu, istri saya. Kan udah komitmen kan, balik lagi kan. Yeah. Berarti yang lain itu bukan cewek, iya. Karena kalau memang dasar dari awal, jadi balik lagi, apa sih dasar sampai seseorang itu bisa selingkuh? Karena dasar pernikahannya nggak kuat. Nah, dasarnya itu ya tadi, pertama, diomongin dari awal gitu. Aku ini mau setia nih, dia udah buat perjanjian. Nah, pada saat dia mengingkari perjanjian, itu artinya dia tidak setia. Itu artinya dia selingkuh. Yang dimaksud dengan selingkuh adalah pengkhianatan suatu komitmen atau pelanggaran suatu kepercayaan yang sudah dikasih ke dia. Gitu. Nah, untuk itu dia harus jaga, kan harus saling menjaga si kepercayaan itu. Oke, ini kan tadi kan kayaknya dari sudut pandangnya kelihatannya laki-laki terus yang disalahin gitu ya dok ya. Habis filmnya enggak. Tapi ternyata perempuan ada juga dok ternyata. Iya. Oke dok, ini udah banyak banget dok pertanyaan yang masuk dok. Kita sepertinya harus segera membacakan pertanyaan nih dok. Karena sudah banyak sekali nih dok yang masuk pertanyaannya. Halo dok. Ya, oke. Oke. Kita mulai satu-satu ya dok ya. Ini dari Nindi @nindi.wd. Caranya suami yang suka selingkuh sama gamenya dok. Selingkuhnya sama gamenya dok ya. Bagaimana ya? Bikin gemes terus sama suami. Jadi selingkuhnya bukan sama perempuan nih dok, sama game dok, sama gadget nih dok. Iya. Nah itu ya dok. Sebenarnya gitu dok. Apa ya? Itu bisa dibilang ada positifnya ya. Misalnya game itu jadi gini. Aku ceritain dulu lah. Cowok itu ini berdasarkan teori ya dan berdasarkan aku wawancara beberapa temanku yang cowok. Nah, cowok itu dia memang punya hobi. Hobinya salah satu main game kalau pada saat stres, kan? Nah, untuk kalau orang lagi laki-laki itu kan dia bekerja kan di luar ya, dia bekerja, pulang dia biasa udah capek nih, dia udah stres. Nah, dia akan pertama copingnya itu dia akan ngobrol kan, yang paling bagus tuh dia komunikasi dengan istrinya. Nah, tapi kan nggak sepenuhnya si istrinya bisa
apa ya, fit juga untuk meladenin untuk komunikasi atau dia tadi ya hubungan secara fisik gitu. Nah, Diajak komunikasinya sulit ya. ya, nah salah satu copingnya adalah bermain game. Sebenarnya itu lumayan bagus lah, maksudnya dibanding dia cari keluar ya. Misalnya salah satu, asalkan dia nggak edik dia nggak game yang ketergantungan game gitu, karena itu sama kayak kita ya, cewek itu kita suka misalnya hobi apa ya, hobinya apa sih dok kalau cewek? Nari. Kalau aku suka nari. Oh iya, masak ya, dokter masak misalnya ya, bisa begitu. Salah satunya misalnya memasak, menari, atau menyanyi ya, itu salah satunya game. Nah, tapi kalau secara dia masih bisa atur waktu, oke, ini main game untuk stresnya hilang, udah selesai, udah bisa komunikasi lagi. Balik itu sih nggak masalah ya, gitu. Asal nggak kecanduan yang sampai dia kerjaannya terganggu, hubungan sama orang-orang terganggu gara-gara main game. Jadi itu adalah satu bentuk coping dia untuk sebenarnya dia butuh komunikasi gitu ya dok ya? Nah iya kan di game itu dia bisa komunikasi juga sama teman-temannya. Yang cowok kan biasa rata-rata, yuk kita janjian nih main Mobile Legend atau apa ya misalnya, yuk kita main nih. Kan sama mabar dok. Ya misalnya kan kita main bareng lah. Nah iya itu kan apalagi pas pandemi kan, dibanding dia keluar pergi entah kemana, mending dia main game juga. Yang penting tadi dia nggak sampai ketergantungan game. Oke, jadi Mbak Nindi tuh malah itu bagus banget tuh kalau copingnya kayak gitu tuh. Terus ada yang bertanya lagi nih dok, dari Faira Agustin. Bagaimana ciri pasangan yang berubah dan adanya orang baru di dalam suatu hubungan? Apakah secara psikologis dok akan terlihat ciri-cirinya, ataukah bisa secara mungkin kalau misalnya suami istri itu udah punya keterikatan ini ya dok ya, emosional ya, dan mungkin bisa tahu ya dok ya. Ya, jadi kalau misalnya dibilang tahu atau enggak, sebenarnya yang paling kenal suami itu adalah istrinya sendiri. Begitupun sebaliknya. Kalau memang hubungannya itu sangat dekat ya, erat. Dibandingkan terapisnya. Iya benar, kan terapis cuma 1 kali ketemu atau 2 kali gitu ya. Nah, sedangkan pasangan itu sudah bertahun-tahun nih. Jadi ada perubahan pun berasa. Kok ini jadi berbeda ya komunikasinya. Kok ini jadi super baik gitu loh. Kayak tidak seperti biasanya. Atau malah jadi menghindari sesuatu yang rutin dilakukan bersama. Atau jadi pulang larut gitu ya. Nah, makanya sebenarnya perselingkuhan itu sebenarnya bisa dicegah, bisa. Dengan cara tadi, keterbukaan, bangun keterbukaan dan diskusi, ngobrol. Penting sekali itu, usahakan misalnya setiap hari gitu ya, kalau pulang malam gitu udah makan bersama. Quality time, ada namanya apa ya, 5 bahasa cinta. Pernah dengar nggak dok? Enggak dok. Bahasa kasih. Apa aja tuh dok? Jadi 5 bahasa kasih dok. Yang pertama quality time, jadi waktu bersama gitu. Bukan quantity ya dok. Ada orang kan bisa menghabiskan waktu 3 jam, tapi mereka cuma nonton, terus ya, tapi ini enggak, ini quality. Jadi benar-benar ngobrol deep, ngobrolnya itu dalam gitu. Gimana hari ini, kamu ngapain aja, seneng nggak, misalnya kerjaan gimana, anak-anak gimana, dan sambil ayo kita bikin ini yuk, kayak punya waktu bersama lah ya. Terus yang kedua itu adalah physical touch. Jadi mereka misalnya pelukan atau mereka pegangan tangan gitu sambil nonton atau apapun gitu ya, physical touch. Terus yang ketiga memberikan hadiah. Misalnya kalau suaminya ulang tahun, dia kasih hadiah, atau sebaliknya istrinya ulang tahun, mereka dikasih hadiah sama suaminya, dibeliin sesuatu lah, nggak usah harganya, tapi maknanya gitu. Terus yang keempat, act of service. Jadi melayani, saling melayani. Misalnya suaminya pulang, kamu capek ya, mau dimasakin air panas nggak? Kamu mau dibikinin teh?
atau kamu mau dimasakin apa hari ini. Begitupun istrinya, kamu mau dianterin kemana? Dia udah ngeliatin nih, istrinya kusut, mau nggak ditemenin ke salon atau kemana. Jadi ada act of service. Dan yang kelima itu word of affirmation. Jadi kata-kata yang positif. Jadi saling kayak misalnya diapresiasi. Misalnya istrinya lagi masak, udah selesai, dia bilang makasih ya, ini makanannya udah mengurus anak, udah terima kasih. Atau misalnya suaminya kerja terus kasih gajinya misalnya ya, dia bilang oh ya terima kasih ya udah sangat berusaha bekerja untuk keluarga ini. Jadi ada seperti itu dok, hubungan itu dibangun ada dengan bahasa cintanya. Nah biasanya kan kita tahu pasangan itu dari awal itu kita tahu dia tuh bahasa cintanya apa gini-gini ya, tapi kok jadi berubah. Nah itu tadi pertanyaannya, dia kok jadi beda ya, ini udah nggak ada quality time, dia udah nggak ada lagi nih meluk-meluk atau apa. Nah itu bisa ditanyakan, ini ada apa, kok aku melihat kamu berubah gitu. Jadi segala sesuatu terkecil, misalnya ya dia lagi murung atau istri pasangannya gitu lagi mukanya nggak enak gitu ya, segala sesuatu yang terkecil jangan didiemin. Jadi apapun yang kita diemin ya udah itu akan parah gitu. Jadi mending dari awal langsung ditanya, saya lihat belakangan kamu mulai sedih gini, atau kamu kok jadi berubah, bisa cerita ada apa gitu. Oke. Dok, ini banyak yang bertanya, umumnya hampir sama ya pertanyaannya. Apakah ada faktor keturunan? Maksudnya faktor keturunan itu misalnya orang tuanya melakukan, jadi pola pattern ya dok ya, pattern pola dari genetik untuk masalah perselingkuhan ini. Kalau dibilang ada penelitiannya, soalnya aku baca jurnalnya. Jadi berapa 40-70% itu ternyata memang keluarganya juga ternyata ada. Nah, kalau memang dijelaskan secara psikodinamik, kita bisa lihat bahwa sebenarnya anak-anak itu secara alam bawah sadar itu mirroring ya, idealizing gitu loh. Misalnya orang tuanya mencontohkan apa, dia akan ngikutin seperti itu. Jadi penting juga akhirnya orang tua itu menyadari bahwa oh ya saya kenapa saya nggak boleh selingkuh, karena ini sebenarnya bukan buat saya sendiri, ini buat anak saya, karena dia bisa saja mencontoh apa yang saya lakukan gitu. Bisa juga karena trauma atau dari kecil tidak mendapatkan kasih sayang, jadi dia merasa selalu kosong gitu ya. Nah, pada saat dia menikah, dia merasa karena dirinya yang insecure, dirinya yang kosong, jadi sebenarnya nggak salah sama pasangannya, tapi dia mencari lagi yang luar, mencari lagi orang lain gitu untuk mengisi kekosongannya. Dan akhirnya dia berselingkuh, dia cari lagi kedua, ketiga, keempat, itu nggak menyelesaikan. Dan memang pada dasarnya ya udah berarti dia dulu yang harus diterapi gitu, orang ini dulu. Jadi sebelum dia menikah ya dia harus diterapi. Kalau misalnya memang orang tuanya itu pernah berselingkuh atau bercerai, ya nggak apa-apa, biasanya konseling. Ada beberapa klien akhirnya datang inisiatif sendiri dan dia ini belum menikah loh. Ada mereka mungkin baca-baca ya di artikel bahwa dia pernah baca seperti ini, terus dia menyadari, oh iya ya, sebelum saya berkenalan dan menikah, saya pengen dulu deh supaya saya nggak mengulang kesalahan yang orang tua saya lakukan, begitu. Jadi mempersiapkan diri ya dok ya, mempersiapkan diri ya dok. Ya, karena memang ternyata ada. Jadi ada ya dok ya pengaruh trauma-trauma atau kejadian-kejadian di masa kecil yang disimpan dalam memori terus menjadi menjadi suatu kebiasaan jadinya ya. Iya. Ya, pola pattern ya dok ya, pola pattern yang mungkin itu nggak disadari sama orang tua juga ya. Ya, biasanya orang tua juga tidak menyadari karena lingkungan ya, makanya itu pengaruh banget tuh, pengaruh apa yang dia tahu, dia pelajari gitu ya selama misalnya dia punya teman-teman nih,
lingkungan teman-temannya yang beranggapan ya udahlah wajar lah laki-laki seperti itu. Nah, itu akhirnya membentuk ya udah nggak apa-apa. Nah, itu juga salah satunya. Makanya kenapa itu sebelum seseorang kayak memutuskan oke, ini akan mau nikah nih, dia harus tahu perannya dulu. Perannya oke, aku sebagai laki-laki, aku itu akan jadi imam loh. Aku jadi pemimpin, leader ya, pemimpin di rumah tangga, kepala keluarga nih. Jadi, untuk aku jadi kepala keluarga, aku harus benar-benar punya karakter yang baik. Salah satunya setia. Setia, komitmen, bertanggung jawab. Itu adalah sebenarnya karakter loh. Kalau misalnya kita bilang, nah, makanya kenapa salah satu faktor resiko orang terjadi selingkuh, karena dia nggak punya ini. Juga. Oke, Dok, ini juga ini kan salah satu childhood trauma ini kan adalah salah satu dampak psikologis ya, Dok ya, berarti ya. Ya. Oke, dampak psikologis yang lain itu kan dampak psikologis ke anak ya, Dok ya, sehingga menjadi pola pattern gitu ya, Dok ya. Terus ini pertanyaan banyak sih sebenarnya yang sama nih ya. Dampak psikologis yang lain, Dok. Iya, apa sih dampak psikologis yang lain, Dok? Gitu. Ya, jadi gini, kalau kita lihat ya orang untuk yang kedua-duanya ya, Dok ya, biar adil ya, Dok. Ya. Nah, biasanya yang ini dulu ya, yang diselingkuhi. Ya, korban. Pertama pasti stres, reaksi stres, shock gitu ya, marah, bisa sampai depresi, gangguan cemas, jadi suka jadi ketakutan, ini nanti suaminya kemana ya. Ada sampai yang post traumatic syndrome disorder, PTSD. Dia udah ikut sesi juga, terus flashback, keinget terus, aduh, keinget-inget pasangannya itu berselingkuh, jadi ketakutan, emosi jadi tidak stabil, yang naik turun, jadi meledak-ledak gitu ya. Jadi pengalaman emosionalnya itu beda-beda setiap orang. Ada sampai depresi dan akhirnya misalnya suicide, itu yang paling parah misalnya ya, karena mungkin dia tidak, dia merasa itu udah berat banget. Nah, dampak psikologis ini sangat tergantung juga sama persepsinya si orang ini, kekuatan mentalnya dia, dan dukungan sosialnya dia juga. Jadi kalau misalnya dia sendiri, terus terus dia misalnya punya ekspektasi tinggi dan kekuatan mentalnya juga rendah, ya dia akan lebih parah lagi, maksudnya lebih berat gangguan mental yang dialami. Seperti itu. Nah, kalau untuk pelakunya sendiri, nih aku ingat-ingat dulu ya, selain dari teorinya aku ingat-ingat beberapa klien. Ya, pertama pasti ada rasa bersalah. Karena pada dasarnya mereka bilang bahwa mereka itu tidak ada kayak misalnya mau niatan menyakiti. Memang ada ya, salah satu perselingkuhan kan memang dia kesel nih sama pasangannya. Karena memang dia niat mau menyakiti pasangannya, ada. Tapi sebagian besar itu dia tidak mau menyakiti pasangannya. Jadi ada rasa bersalah. Ada pada saat ketahuan selingkuh juga ada yang akhirnya mengalami depresi, gangguan cemas. Oh gitu ya, Dok ya? Walaupun dia pelaku ya? Iya, walaupun dia pelaku. Jadi balik lagi, jadi pada saat misalnya nih, seorang yang datang konseling ya, kita harus benar-benar menanyakan dari awal. Dari awal pertama hubungan mereka, karena tidak ada yang tiba-tiba selingkuh, pasti ada narasinya dari awal seperti apa penyebabnya. Jadi kayak kita mengassessment itu harus menyeluruh, satu-satu ditanyakan dan satu-satu itu mengevaluasi ini kontribusi saya terhadap pernikahan ini apa, sampai terjadi perselingkuhan ini apa gitu. Jadi dua-duanya ya itu tadi. Nah, kalau misalnya udah ada dampak psikologis, ada gangguan mental yang dialami, ya itu kita akan bantu untuk pendampingan psikologis masing-masing juga. Memulihkan traumanya juga, dua-duanya. Jadi ada pasien Dokter Lydia yang pelaku sama korban sama-sama depresi, Dok? Ada, Dok? Ada. Juga. Jadi dua-duanya depresi ya, Dok ya?
Dua-dua mengalami masalah psikologis. Iya. Oke, dua-duanya mengalami masalah psikologis. Ini juga banyak nih dok yang bertanya, apakah eh, orang yang berselingkuh maupun yang sekali ataupun yang beberapa kali dapat dipastikan bahwa dia memiliki satu mental illness gitu dok, atau gangguan kejiwaan yang mungkin sifatnya ringan, mungkin sifatnya ada yang berat, ada yang sedang gitu dok. Apakah dapat dipastikan seperti itu? Kalau dipastikan itu individu ya, tiap orang beda. Tapi pasti ada sesuatu nih. Ada sesuatu sampai dia melakukan perselingkuhan itu. Makanya penting dilakukan konseling atau psikoterapi atau memang wawancara yang mendalam untuk kasus seperti ini. Balik lagi, apa misalnya motivasi perselingkuhannya dia, apa yang apakah dia misalnya ada orang yang berselingkuh itu karena impulsif. Misalnya ya dia memang tidak bisa mengendalikan keinginan kontrol nafsu seksualnya misalnya. Ada beberapa pasien dengan gangguan afektif, gangguan mood, itu salah satu gejalanya adalah pengendalian impulsnya terganggu. Jadi dia tidak bisa mengendalikan kontrol itu. Tapi pada saat dia diobatin, dia pulih, ya udah itu sembuh gitu. Dia bisa balik lagi bersama dengan pasangannya. Nah, jadi memang sangat individual dok. Ada juga memang karena yang tadi, yang dia merasa ada yang kosong nih, dia merasa kayaknya nggak puas, merasa kayaknya gue mencari tidak bahagia, dia merasa hubungan seksual dengan pasangannya tidak bahagia, jadi dia berusaha mencari di luar gitu. Nah berarti kan ini kalau begini kan harus dua-duanya. Apakah masalahnya misalnya pasangannya ini memang ada gangguan juga, secara intimasi apakah ada gangguan? Nah dua-duanya memang balik lagi. Nggak bisa kita bilang, oh ya ini pasti ini seperti ini. Nggak bisa juga. Oke, jadi memang harus kedua-duanya ditelusuri dulu ya dok ya. Ditelusuri dulu sehingga dokter Lydia juga sebagai dalam melakukan konseling dapat menarik kesimpulan untuk baik pelaku maupun korban ya dok ya. Ya, betul. Gitu ya dok ya. Lalu ini juga sebagian banyak nih dok yang bertanya tentang bagaimana menghilangkan trauma pasca perselingkuhan, baik pelaku maupun korban dok. Jadi trauma itu bukan hanya di korban. Jadi trauma itu ada yang di pelaku dok. Jadi karena dia digerebek, digerebek. Karena dia merasa kok saya yang dipersalahkan sebagai pelaku. Padahal saya melakukan itu karena suatu faktor. Gitu ya dok ya. Jadi dia sendiri akhirnya jadi depresi gitu. Nah itu bagaimana cara untuk menterapi trauma baik dari sisi pelaku dan sisi korban. Nah ya jadi gini dok, pada saat pasangan suami istri ini siapapun ya, apa dia korban atau pelaku, yang pertama itu ada 5 tahap yang harus kita lakukan. Biasanya sebagai psikiater kita melakukan yang pertama itu assessment krisisnya dulu. Ini sekarang ini gangguan psikologis yang dialami yang harus segera ditolong apa? Kalau memang tadi ya dia mengalami depresi atau dia shock tadi atau apapun sampai emosi tidak stabil, ya udah kita obatin dulu. Pertama itu. Nah, yang kedua baru kita mulai assess. Kita bantu masing-masing pasangan itu melihat ke dalam dirinya. Ini faktor-faktor apa saja dalam dirinya. Kayak orang kita bantu untuk introspeksi diri lah gitu ya, melihat apa ya yang saya membuat saya jadi seperti ini kemarin, yang saya lakukan ini apa yang membuat saya jadi seperti ini gitu. Iya. Nah jadi kedua pasangan ini kita bantu untuk mereka saling berempati, kita bantu untuk mereka mengenali, oh ya pasangan saya melakukan ini karena ada faktornya tadi.
Nah, baru kita fasilitasi dulu untuk tadi ya, sesuai tema kita hari ini, memaafkan. Iya. Forgive and rekonsiliasi. Tujuannya Memaafkan apa? untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Iya. Bener dok, bener ya. Jadi misalnya ada orang buat salah ke saya maafin orang itu, bukan buat dia loh. Saya Iya. maafin dia karena buat saya sendiri. Karena kalau saya maafin dia, saya akan cepat pulih. Saya akan lebih cepat rekonsiliasi gitu. Nah, jadi balik lagi, memaafkan biasanya nih, saya nggak mau maafin dia, kan dia sudah seperti itu, dia harusnya dihukum atau apa. Enggak, kamu memaafkan karena buat kamu sendiri nih. Bukan buat dia gitu. Dan dia juga memaafkan buat dia sendiri gitu. Ada yang never forgive, never forget ya. Iya, tapi gini, memaafkan itu bukan kayak kita jadi menerima, ya udahlah karena saya maafkan kamu, ya udah kamu selingkuh aja terus. Nggak gitu. Tetap ada konsekuensinya. Tetap misalnya. Dan harus dicari ya dok ya. Harus dicari ya, penyebabnya. Dan ya balik lagi, oke, ini sudah terjadi seperti ini. Ada dua nih pilihan pada saat orang sudah ternyata sudah sampai forgiveness and rekonsiliasi, ada dua. Mau menerima kembali, oke, kita rujuk recovery, itu prosesnya beda lagi konselingnya. Atau mengakhiri, oke, pisah dengan baik-baik, terus tapi tahu bahwa ini akan ada dampak buat anaknya. Dan bagaimana meminimalisasi dampak psikologis ke anak ini. Nah, itu juga akan harus dibicarakan di sesi-sesi selanjutnya gitu. Yeah. Nah, sambil mengevaluasi sebenarnya kayak balik lagi evaluasi bahwa sepanjang mereka menikah ini apa sih yang terjadi, kesalahan apa sih yang mereka lakukan, atau hal-hal apa yang sebenarnya bisa diperbaiki gitu. Karena kan biasa orang jangan mengambil keputusan pada saat lagi emosi. Biasanya udahlah kita enggak, coba tenangkan dulu. Biasanya kita akan dampingi sampai mereka tenang, mereka bisa berpikir matang untuk mereka mikir ini sebenarnya jalan yang terbaik apa gitu. Jadi sampai emosinya lebih stabil gitu, Dok. Oke. Gitu. Jadi kan kalau semua melihat sisinya, pokoknya semua pelaku perselingkuhan itu jahat ya dok ya. Pelaku perselingkuhan itu jahat tanpa melihat dan menggali lebih dalam ya, dan menggali lebih dalam bahwa ada satu permasalahan besar di dalamnya yang belum terpecahkan gitu ya dok ya. Sehingga walaupun selesai dengan yang satu, mungkin nanti akan terjadi lagi dan terulang lagi dengan yang berikutnya. Selama permasalahan besar ini belum teratasi gitu ya dok ya. Dan masalahnya itu yang nggak bisa kita temukan bisa dalam satu sesi ketemu nih. Kadang, sesi konsultasi ya. Sesi konsultasi. Karena banyak nih, setiap orang itu punya blind spot gitu ya terhadap dirinya. Kita juga kadang tidak menyadari nih sebenarnya kesalahanku apa gitu ya. Nah, makanya itu penting banget pada saat sudah misalnya dia mau rujuk, mau rujuk, bagaimana kita membawa mereka membangun rasa percayanya lagi dan membangun keintiman kembali. Dan modalnya adalah komunikasi lagi, keterbukaan itu. Mereka bisa sama-sama itu saling mau belajar gitu. Makanya penting banget nih pada saat orang memutuskan, aku mau hidup sama kamu gitu ya. Kita itu harus mau dengerin dia. Kita harus mau belajar karena kita tahu kita itu ada yang banyak hal yang saya nggak bisa lihat di diri saya, yang orang lain bisa lihat. Dan begitu pun sebaliknya. Jadi katanya ego strength bukan big ego. Jadi kekuatan egonya yang diperbesar selama pernikahan, bukan egonya yang digedein gitu maksudnya. Jadi ngerti nggak maksudnya dok? Jadi biasa orang bukan bukan akunya, tapi kemampuan untuk dia menerima masukan, dia mau belajar, dia kasih ruang buat dirinya itu sama-sama mau bertumbuh. Karena tadi ya yang kita bahas pertama dok, mungkin di awal pernikahan nih mereka sama komunikasinya bagus nih,
karena ada si cinta tadi tuh ya, Iya, komunikasi sama gitu, apa dua-duanya levelnya sama nih. sama. Tapi pasangan yang satunya lebih berkembang, yang satunya stuck aja gitu. Nah, itu lama-lama juga akan membuat mereka jadi jauh secara komunikasi. Makanya penting juga pada saat orang menikah itu mereka harus bertumbuhnya bersama-sama. Oke. Bertumbuhnya bersama. Jadi mereka belajar bareng, ada informasi apa, dia share ke pasangannya, atau mereka bisa juga ikut seminar pernikahan, atau ada mentor gitu mereka, mentor pernikahan untuk mereka gitu ya. Jadi itu yang membuat, atau punya teman-teman sesama suami istri gitu ya, punya grup-grup gitu yang mereka saling kasih masukan, kayak saling cerita gitu. Akhirnya kita jadi belajar dari hubungan suami istri yang lain gitu. Itu juga akhirnya membuat perselingkuhan itu semakin kecil ketimbang ya itu Oke. tadi ya. Dok, Gitu dok. ada nggak sih pasien dokter gitu ya? Ini banyak juga nih yang bertanya. Kan biasanya kan kalau perselingkuhan itu ada sesuatu yang misalnya dari pasangannya tuh nggak bagus gitu ya, atau ada sesuatu yang tidak sempurna, terus melengkapinya dengan berselingkuh. Tapi ada nggak sih dok pasien yang berselingkuh justru karena dia merasa pasangannya terlalu sempurna atau terlalu tinggi atau terlalu pokoknya jadi nggak sebanding gitu dengan dia. Ada gitu ya. Paling ya, yang pasti begini dok, nggak ada yang cocok. Kayak misalnya kayak orang bisa menikah ya. Kenapa kamu nikah? Oh karena kami cocok. Terus pas sudah mau bercerai, kenapa bercerai? Karena kami nggak cocok. Sebenarnya di dunia ini nggak ada yang sempurna, atau semua manusia kan nggak ada yang sama ya, kembar pun nggak ada gitu. Jadi pada saat seseorang mau berkeluarga, dia udah menerima apa adanya si pasangannya ini. Mau dia punya kelebihan kekuatannya apa, dia punya kelemahan apa, itu ya saling belajar aja gitu. Jadi saling mendengarkan kebutuhannya apa, itu yang paling penting. Jadi bukan melihat tadi kelebihan atau kekurangan, karena kita tahu semua manusia itu pasti nggak ada yang sama dan punya strength weakness-nya beda-beda. Nah, oleh karena itu balik lagi ke tujuan awal pernikahan. Tujuannya emang menikah itu tujuannya apa? Ini aku ada catat nih sedikit dok. Jadi sebenarnya gini, ada alasan menikah yang benar, ada alasan menikah yang salah. Kita bisa jadi faktor prediktor seseorang itu suatu saat akan selingkuh atau enggak dari tujuan awal dia menikah. Jadi kalau misalnya ya menikah yang salah nih, karena dia mau melarikan diri dari masalah, misalnya orang tuanya terlalu mengekang gitu ya, dia merasa tertekan, udahlah dia berpikir, oh ya kalau saya menikah saya akan bebas, padahal enggak ya. Nah, atau dia merasa kesepian, kosong gitu ya, terus berarti kan yang harus diobati rasa kesepian dan kosongnya ini, kenapa kan? Tapi akhirnya dia menikah. Nah, pas menikah, tetap aja merasa kesepian dan kosong, akhirnya dia selingkuh. Nah, itu juga berarti salah. Terus dia orang yang takut kehilangan, takut ditinggalkan, jadi dia pacaran ya, dia nggak yakin nih sebenarnya sama pacarnya, cuma karena dia takut ditinggalkan pacarnya, udahlah nikah aja. Nah itu akhirnya ya gitu, dia posesif pada saat menikah, pasangannya stres, ya pasangannya cari juga yang lain misalnya itu ya. Terus berusaha apa jadi terapis buat pasangannya, misalnya karena kasihan, oh iya ya pasangannya ini mengalami gangguan nih, udahlah saya mau nolong dia. Jadi kayak superhero gitu ya, itu juga ternyata alasan yang salah. Atau misalnya takut sendiri, takut aduh nanti nih kalau saya nggak nikah sama dia, nanti saya hidupnya sendiri gitu, saya takut single sampai tua misalnya gitu kan, misalnya dia ketakutan, dia terpaksa akhirnya kan. Nah itu juga pemicu, jadi akhirnya pada saat dia nikah ya gitu, pacarnya dia kedapatan tidak setia, dia juga bisa tidak setia juga. Nah, kan udah kacau juga itu. Terus atau faktornya ya udah sudah hamil misalnya, keburu hamil. Nah, itu juga katanya tuh salah satu faktor perselingkuhan juga karena pernikahan yang
apa hamil di luar nikah juga salah satunya. Nah, Iya. makanya balik lagi biasa kita tanya sebenarnya waktu kalian nikah itu tujuannya apa sih? Kalau tujuannya nih ada alasan menikah yang sehat ya, karena ibadah, karena kehendak Tuhan. Nah, pada saat dia nikah kan ini ibadah kan. Berarti kalau kamu sudah komit kamu mau ibadah sama orang ini, berarti ya udah sama orang ini. Kan kita nggak, kalau aku logikanya gini, aku mikir-mikir kenapa ya? Contohnya seperti ini, kan nggak mungkin ya hari ini, oke, aku ibadah ke tempat ibadah ini, besoknya aku pindah ke tempat ibadah lain, besoknya lagi aku pindah lagi ke tempat ibadah yang lain. Enggak kan? Oh, kalau sudah milih satu, berarti satu. Begitu. Nah, yang kedua, kan, ya ibadah itu kan berarti kehendak Tuhan. Jadi kita balik lagi ingat, oh iya, karena ada kehendak Tuhan. Jadi pada saat dia mau selingkuh, dia takut. Oh iya, nanti Tuhan murka sama saya. Misalnya gitu kan, jadi nggak jadi juga. Nah, terus yang kedua karena mengasihi pasangannya. Jadi, kalau tadi ya, cinta itu bisa saja hilang atau tergantikan, tapi kalau dia benar-benar mengasihi pasangannya, yang kayak tadi klien kita yang tadi itu, kemanapun dia pergi dia ingat ada seseorang yang dia kasihi, dia nggak mau orang ini terluka, ya udah dia nggak akan selingkuh. Atau dia tahu perannya, balik lagi tadi peran suami atau istri, dia mengetahui bahwa oh ya saya ini kan pemimpin di keluarga ini, jadi kalau saya berlaku salah, hancurlah ini. Anak-anak kan pasti niru saya sebagai pemimpin, gitu. Dia akan ingat juga lagi. Gitu. Oke dok, ini ada yang bertanya, apakah silent treatment salah satu penyebab rusaknya hubungan dan terjadinya perselingkuhan? Ya, silent treatment itu kan kita diem-dieman ya, dok ya, maksudnya ya. Ya. Nah, udah diem aja daripada berantem diem aja gitu ya. Ya, kalau di psikiatri ya, kita pernah dengar namanya pasif agresif. Jadi itu sebenarnya kemarahan, agresivitas, tapi dia diem gitu. Jadi itu seperti menghukum si pasangannya kan. Saya diem, nah itu sudah tidak baik kan. Kan hubungan itu, pernikahan itu dibangun untuk saling memberi, saling mendukung, memberikan kenyamanan, keterbukaan, komunikasi yang baik. Nah, pada saat sudah melakukan silent treatment, dia diam, itu bukan menyelesaikan masalah, itu malah pelarian juga jadinya. Jadi konfliknya akan ada terus, malah bisa membesar konfliknya karena tidak diselesaikan. Nah, kenapa nggak harus hadapi bersama-sama, dikomunikasikan? Masalahnya gini, kalau misalnya ya dia merasa oke, ngobrol tapi bertengkar terus, coba ada baiknya, nggak ada salahnya untuk konsultasi akhirnya ke psikolog, konselor, psikiater, atau terapis marital gitu ya, marital terapi. Kenapa? Karena ya kadang kita butuh orang ketiga untuk memfasilitasi, untuk membantu. Ya kayak banyak hal ya, misalnya orang bertengkar pun butuh ada satu penengah gitu ya untuk mendamaikan. Nah, mungkin pada saat itu juga ya membutuhkan juga seperti itu, dok. Jadi kalau bisa silent treatment dihindari lah. Jadi nggak bagus ya dok ya sebenarnya ya. Mengambil jalan untuk diam pun sama-sama diam, menurut ilmu kejiwaan tidak bagus gitu dok. Itu sama-sama diem, itu sama kayak orang berkelahi juga. Cuma dia, jadi itu kan seperti apa ya, kayak tadi pasif agresif. Dia tadi pengen marah, tapi ya kelihatannya diem, tapi ya nggak enak juga itu pasti ininya. Ujung-ujungnya juga akan hubungannya tidak baik. Hubungan yang baik itu kan dibangun dengan komunikasi yang baik, dua arah, saling mengerti, terus kedua-duanya itu sama-sama merasa nyaman. Nah, dengan silent treatment, itu kan dua-duanya tidak nyaman. Oke. Baik dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Ini sebenarnya waktu kita udah mepet nih dok. Cuma ini pertanyaan banyak sekali dok. Bagaimana menghilangkan overthinking dok? Rasa ketakutan bahwa pasangan kita akan diambil orang. Baik yang
pasca trauma maupun yang sebenarnya belum ada trauma, Dok. Sebenarnya belum ada trauma, tapi mungkin karena melihat situasi di masa-masa sekarang atau di teman-temannya atau di lingkungannya yang banyak terjadi perselingkuhan, maka dia menjadi overthinking gitu, Dok. Padahal mungkin pasangannya baik-baik aja, tapi karena overthinking itu sehingga memicu untuk justru malah terjadi sesuatu yang tidak nyaman ya, Dok, ya, di dalam suatu hubungan. Nah, ini aku harus tanya lagi balik ke orang ini. Sebenarnya apa dasar dia merasa tidak percaya? Karena karena kan hubungan itu dibangun atas 3 hal ya. Kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan satu sama lain. Kepercayaan, keterbukaan, dan dukungan satu sama lain. Nah, atas dasar 3 ini, jadi kita jadi yakin bahwa kita percaya aja sama pasangan kita, tanpa kayak curiga. Bayangkan kalau kita sudah menaruh kepercayaan nih di awal, kita udah punya komitmen, sudah saling buat perjanjian ya, komitmen, udah saling percaya aja. Nah, overthinking ini memikirkan sesuatu kan yang belum pasti ya. Kadang apa yang nggak terjadi, apa yang nggak perlu dipikirkan, dia pikirkan. Masalahnya, pikiran itu yang akan mempengaruhi emosi. Emosi ini akan mempengaruhi perilaku. Jadi mungkin tadinya pasangannya biasa-biasa saja, karena dia overthinking, jadi pasangannya jadi nggak nyaman. Bikin jadi pasangannya juga stres, ini ada apa gitu kan. Nah, bagaimana kalau dia tetap aja misalnya berpikir positif. Karena balik lagi, sebaik apapun, karena aku pernah ketemu satu klien, dia oke banget, menurutku ini oke banget. Sudah melakukan yang terbaik, sudah jadi istri yang oke lah, kalau aku bilang ini udah nomor 1 lah ya, kalau misalnya untuk suaminya. Tapi suaminya selingkuh juga, Dok. Jadi balik lagi, kadang kalau misalnya itu terjadi ya, kita nggak bisa mengubah orang. Pasangan ini sudah melakukan yang terbaik. Ada baiknya memang dua-duanya, oke ya, dua-duanya membangun hubungan yang baik, saling menjaga. Tadi segala sesuatu yang kita sudah ceritakan sejam ini, seperti itu. Tapi ternyata salah satunya itu bermasalah. Nah, apa yang dilakukan oleh salah satunya? Ya balik lagi. Bahwa dia lihat, oke, ini manusia tidak sempurna. Iya bener kan? Ini manusia tidak sempurna. Dia banyak kasus akhirnya dia menerima kembali dan membantu si pasangannya ini yang selingkuh untuk berobat. Kan pasti ada sesuatu nih di pasangannya untuk konseling. Nah, balik lagi, ada banyak hal kalau misalnya ternyata ternyata dia memang gangguan memang kepribadiannya seperti itu ya, yang suka selingkuh misalnya. Ya udah, dia melepaskan pasangannya. Tapi ya dia at least dia memaafkan pasangan dan dia sembuh sendiri. Maksudnya dia tidak mengalami gangguan. Itu yang paling penting. Gitu. Karena kita bisa paksa orang sih sebenarnya. Kan kayak misalnya membangun hubungan pernikahan 2 orang nih yang dewasa, yang sehat secara mental, yang bagus gitu ya dari awal gitu. Tapi pada saat di tengah jalan ada satu yang berkhianat gitu ya, yang tidak setia, balik lagi, itu evaluasi lagi. Pasti nggak satu pihak aja, dua-duanya. Tapi ternyata setelah kita evaluasi, ini satunya udah benar-benar melakukan yang terbaik. Ada juga soalnya yang seperti itu, Dok. Ya, kita mau bilang apa, Dok? Maksudnya pasangannya ini udah oke banget, tapi tetap di overthinkingin gitu ya? Nah, gini, pasangannya sudah oke banget, dia overthinking, akhirnya membuat jadi karena dia overthinking nih, pikirannya negatif, emosinya jadi negatif, akhirnya dia bereaksi negatif. Nah, suaminya bisa jadi tidak nyaman, makanya kenapa penting untuk selalu berpikir positif aja, dan sambil tadi dasar hubungan itu kan dasar kepercayaan, keterbukaan, dan saling mendukung. Oke, itu aja yang dilakukan. Itu aja terus. Nah, kalau misalnya dua-duanya baik, pasti ujung-ujungnya oke lah gitu ya. Tapi kalau seandainya nih, pasangan si istrinya ini udah melakukan yang terbaik, tapi suaminya tetap selingkuh, berarti memang suaminya yang bermasalah. Nah, itu yang
mungkin kita perlu terapi atau apa gitu ya. Seperti itu, Dok. Jadi intinya nggak perlu overthinking, karena kita nggak tahu ini seperti apa, makanya komunikasi tetap saling terbuka. Tapi kalau kita merasa nih ya, indikatornya nih, misalnya suami istri, dia udah merasa nih, kok pasangan saya ini ada resisten, misalnya dia kok kalau saya ngomong nggak dalam ya, kayaknya dia komunikasinya nggak jalan, mending segera yuk kita mendingan konsultasi deh, marital counseling, kita butuh bantuan. Jadi ada masalah sekecil apapun yang tadi ya, kita ngerasa dia nggak stabil secara emosi, dia nggak stabil nih, kita ngomongin apapun bisa meledak. Udah, kita bantu persuasi pasangan ini untuk, yuk aku temenin, kita sama-sama berobat. Karena mencegah itu jauh lebih baik. Oke. Gitu. Dan itu sebenarnya bisa terindikasi di awal ya, Dok ya. Bisa terdeteksi di awal gitu ya. Iya. Oke, Dok. Kalau ini terdeteksi ya. Kecuali memang pasangannya itu, kecuali ya, Dok, yang tadi orang itu memang niat, memang apa ya, kayak misalnya dia bisa nutupin, karena ada nih satu klien juga, jadi pasangannya baik banget, jadi dia aja nggak nyangka kok bisa ya dia berselingkuh, karena dia memenuhi kebutuhan keluarga itu oke banget, dia baik, jadi tidak ada yang tahu, jadi semua keluarganya pun nggak tahu, karena dia memang super duper baik, tapi dia melakukan perselingkuhan gitu. Nah, balik lagi itu perlu dievaluasi lagi, ada apa dengan si suaminya ini. Oke. Dok, gini, kadang beberapa klien dokter, atau nih banyak juga yang bertanya, banyak yang ketakutan untuk menikah karena memiliki trauma di masa kecil, atau mungkin ada kejadian di dalam keluarganya gitu ya, orang tuanya, sehingga membuat dia menjadi takut menikah. Atau ada yang sudah divorce terus takut menikah lagi karena takut mengalami hal yang sama seperti yang terdahulu. Bagaimana sih, Dok, tips dari Dokter Lydia untuk menghilangkan rasa ketakutan untuk menikah bagi yang masih single karena melihat pola-pola seperti itu sebelumnya, jadi sehingga trusting-nya tuh sangat nggak ada gitu, Dok. Jadi mereka menganggap semua laki-laki itu sama gitu, atau semua perempuan itu sama, seperti itu, Dok. Jadi gini, kalau aku mandangnya bukan semua orang harus menikah ya, Dok. Kalau aku mikirnya gini, pada saat kita masih single, pada saat kita masih sendiri, itu adalah musim di mana kita mempersiapkan diri, mempersiapkan fondasinya. Kayak misalnya seorang perempuan itu kan perannya sebagai penolong. Jadi untuk jadi penolong buat suaminya nanti, dia harus mempersiapkan apa itu tadi, kestabilan emosinya dia, mau mendengarkan, dia belajar banyak hal ya sebagai seorang wanita. Nah, begitupun si pria, dia akan berpikir, oh ya aku kan akan jadi seorang pemimpin nih suatu saat nanti. Jadi aku harus mempersiapkan secara finansial, aku harus sudah stabil secara keuangan nih. Dan secara karakter aku juga udah oke. Jadi dia fokus untuk mempersiapkan diri. Sambil berteman aja, kenalan sama teman-teman, kayaknya ini cocok ya atau apa. Mulai komunikasi, mulai tanya, tujuan kamu apa sih ke depannya gitu ya. Jadi pikirannya itu nggak langsung loncat jump to conclusion, udah married, enggak. Tapi ada proses di mana itu kuat dulu, berteman, ngobrol sebanyak-banyaknya, dan pada saatnya, dia merasa, oh ya, kayaknya ini udah oke. Nah, pada saat dia merasa ini udah oke, yang harus dia lakukan adalah dia perkenalkan sama keluarganya, teman-temannya, karena balik lagi, kadang ada sesuatu yang kita tidak lihat, tapi orang lain lihat, gitu. Jadi kenalan, gitu ya. Jadi kita buka mata lebar-lebar untuk dengerin masukan dari orang-orang sekitar kita juga tentang orang ini. Nah, setelah itu, ya sudah, konseling pranikah itu paling penting. Karena dari konseling pranikah itu
akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang itu menggali kesiapan secara mental antara dua orang ini, menggali juga kestabilan emosi tadi, komunikasinya bagaimana, bahasa cintanya mereka seperti apa, dan semuanya itu akan digali gitu. Akhirnya itu akan jadi masukan untuk mereka membangun fondasi pernikahannya mereka, gitu dok. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi setelah itu udah dari situ ketahuan, oh ternyata ada trauma yang tadi dokter bilang, ternyata ada Iya. trauma. Ya udah, dia healing dulu. Karena prinsipnya dok, kita nggak bisa mencintai orang lain kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri. Kita nggak bisa bantu orang kalau kita belum bantu diri kita. Jadi kalau masih ada trauma, masih ada luka, masih ada inner child atau apapun itu dulu healing dulu, sembuh dulu, treatment dulu, psikoterapi dulu, cari psikolog kah, psikiater untuk dibantu itu sambil ya udah dia tetap kenalan juga sama orang. Oke. Dan kalau misalnya dia ketemu orang yang ternyata ada inner child, ya jangan jadi superhero kayak tadi ya. Pernikahan yang salah kan mau jadi terapis buat pasangan, itu juga enggak. Jadi ya suruh dia berobat juga dulu. Suruh kamu pergi berobat dulu, kamu sembuh dulu, baru kita memikirkan untuk menikah. Seperti itu, dok. Iya. Lalu kalau menurut dokter, bagaimana tentang perjanjian pranikah? Kan banyak tuh ya yang bikin-bikin perjanjian pranikah. Apakah itu akan membantu atau justru itu akan menimbulkan rasa, oh kamu nggak percaya ya sama saya ya? Seperti itu, dok. Apakah itu penting untuk dilakukan, perjanjian pranikah? Kalau menurutku penting. Karena waktu orang menikah kan ada janji pernikahan. Yang aku berjanji akan setia sehidup semati, apa gitu kan, sampai mau memisahkan. Itu salah satu lagi. Mungkin ada beberapa gitu ya, tentang mungkin ada secara finansial atau apapun yang menjadi pertimbangan. Menurutku itu tidak masalah, dok. Jadi bukan suatu aturan, kayak kita masuk sekolah, dok, atau masuk rumah sakit nih, misalnya kita kerja kan di RSUD Balaraja, kan ada aturannya, ada perjanjian antara rumah sakit dan kita yang bekerja, atau di sekolah kan antara murid dan pihak sekolah. Nah, perjanjian itu kan memang dibuat untuk supaya jadi standar gitu, karena jadi kita mengerti bahwa ini loh yang itu akan jadi kayak kita mengingat kembali. Jadi setiap kali ada sesuatu kita ingat lagi, oh iya kita ingat bahwa kita pernah berjanji loh, kita akan benar-benar saling topang menopang, dukung gitu. Jadi pada saat ada masalah atau hatinya membelok, kita ingat lagi perjanjian itu. Oh ya, itu ya. Ini maksudnya perjanjian pranikah tertulis ya, dok? Tertulis, disahkan di ini gitu misalnya, dok. Bisa juga, dok, karena aku pikirnya tuh ya untuk memulai segala komitmen atau kayak ya tadi ya, kayak misalnya kita bekerja atau apapun, itu harus ada perjanjian yang di situ kita bisa lihat, kita itu bisa lihat lagi. Kayak kita bikin goal hidup pun kita tulis kan. Jadi pada saat sudah mulai turun, moodnya turun, atau sudah mulai nggak kan kalau mood itu naik turun ya, emosinya naik turun, kita bisa lihat lagi, oh iya, itu jadi mengingatkan kita akan, ya ini aku pernah berjanji seperti ini loh, itu akan membalik lagi untuk komitmen lagi. Oke. Gitu, dokter. Dok, nih juga ada yang bertanya, apakah korban dari perselingkuhan akan menimbulkan rasa justru seperti balas dendam ya, dok? Kalau gitu, kalau misalnya pasangan gue selingkuh, ya udah gue selingkuh aja juga gitu, dok. Kayak seperti itu. Apakah itu merupakan suatu mental illness juga, dok, bahwa ada balas dendam gitu, dok? Kemungkinan seperti itu. Ada kemungkinan, dok. Dia balas dendam kan, balas dendam itu muncul karena ada rasa sakit itu kan, dok ya. Rasa sakitnya itu akhirnya mungkin bukan cuma hal perselingkuhan, apapun ya, misalnya orang ini berkelahi, dipukul, terus dia akan balas gitu kan, itu karena ada rasa sakit yang makanya kenapa tadi balik lagi ya,
topik kita hari Berarti ini kenapa healingnya harus ada healingnya memaafkan. belum sukses ya, Dok? Ya, balik lagi untuk eh, membalas itu untuk apa? Jadi pada saat kamu membalas tujuannya apa sebenarnya? Akan balas nggak akan selesai. Saling menyakiti jadinya kan? Saling menyakiti, terus kamu selingkuh pun nanti akhirnya menyakiti lagi yang lain, gitu. Jadi nggak ada ujungnya. Makanya penting tuh kalau misalnya rasa sakit itu ya pertama kali ya maafin sih. Memaafkan orang itu biar kayak cabut pisau gitu ya. Cabut pisau biar cepat sembuh. Dan antara balik lagi nih dua, mau menerima, ya udah kita memperbaiki hubungannya atau seperti apa gitu ya. Oke. Gitu, Dok. Oke, Dokter Lydia, ini kita waktunya udah lebih nih ya, udah lebih banget dari yang biasanya kita lakuin. Jadi pertanyaannya, Dok, untuk menjawab pertanyaan topik kita, selingkuh salah siapa, Dok? Salah siapa? Bersama. Dan memaafkannya untuk siapa? Tadi kan dokter bilang untuk diri sendiri ya. Diri sendiri. Jadi bagaimana, Dok, kita menjawab topik kita itu bagaimana, Dok? Sebenarnya salah siapa? Dia berdua, karena hubungan itu dibangun berdua. Gak bisa menyalahkan salah satunya. Dua-duanya harus sama-sama. Jadi pada saat misalnya ini ya, sudah mereka akhirnya berniat untuk rujuk kembali ya. Kan yang hilang apa pada saat orang selingkuh yang pertama hilang? Kepercayaan hilang. Kepercayaan tadi ya, itu benar-benar sudah mau membangun kembali itu tidak mudah. Ada klien itu yang setiap kali dia mau bersatu lagi dengan pasangannya, itu emosinya kayak roller coaster. Langsung naik turun gitu ya, kekacauan emosi. Memori terhadap perselingkuhan seringkali muncul lagi gitu ya, padahal dia sudah memaafkan. Nah, balik lagi, memaafkan itu bukan cuma satu kali. Berkali-kali setiap kali dia ingat, oke, saya mau memaafkan. Tapi dia harus terbuka, dia harus jujur sama pasangannya, nggak mudah loh ini, tapi saya mau maafin kamu, tapi ini nggak mudah. Nah, si pasangannya langsung bilang, iya saya minta maaf. Dia minta maaf pun berkali-kali. Sampai proses penyembuhan itu sama-sama dilakukan, ada prosesnya, sama-sama berhasil dua-duanya gitu. Ya, balik lagi ya, Dok ya, mempertahankan itu lebih sulit ya, daripada memulai itu jauh lebih mudah memulai gitu. Memulai cintanya masih banyak ya, Dok? Iya. Kalau mempertahankan cintanya udah mulai sedikit ya, Dok ya? Oke, handai tolan semua, jadi sudah terjawab ya. Salahnya salah siapa, memaafkan siapa. Ya, andai kan handai tolan masih punya banyak pertanyaan dan mau konseling lebih lanjut dengan Dokter Lydia, spesialis kedokteran jiwa, handai tolan bisa datang ke RSUD Balaraja. Dokter Lydia praktek pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis, betul ya, Dok? Selasa, Rabu, dan Kamis jam 9 sampai jam 2 siang. Handai tolan bisa bertanya, bisa berkonsultasi dengan Dokter Lydia, bisa menumpahkan semua emosi ke Dokter Lydia, dan Dokter Lydia dengan sangat baik sekali akan memecahkan dan mengurai masalah handai tolan satu persatu. Gitu ya, Dok ya? Dok, ada yang bisa ditarik kesimpulan, Dok, dari obrolan kita malam ini di acara Bisik? Silahkan, Dokter. Ya, jadi kesimpulannya lebih baik dari awal benar-benar kenali dulu dari awal. Jadi kalau aku bilang itu ya mencegah kan ya, kalau misalnya moto di kesehatan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Sama preventif dalam ya, Dok. pernikahan pun preventif itu jauh lebih baik gitu. Jadi jangan sampai misalnya udah selingkuh nih baru datang. Memang itu bisa untuk diterapi bisa, tapi memang tidak mudah. Nah, dan yang kedua, balik lagi pada saat mungkin teman-teman di sini atau saudaranya atau mengalami sendiri ya yang pasangannya, karena menurut prevalensi ya, Indonesia ini nomor 2 loh, Dok. Aku juga baru tahu pas aku cari-cari prevalensi nomor 2 se-Asia yang melakukan perselingkuhan, dan itu 40-50%.
pernikahan dan itu cukup banyak ya ternyata. Ternyata ya teman-teman ya pas lihat gini, oh nah pada Laki-laki sama perempuan, laki-laki sama perempuan dominasinya nggak di ini dong, nggak diteliti. sama aja kayaknya. Oh iya sama ya? Kayaknya ya. Oh iya bukan dong. Sama aja. Iya sama aja ya dok ya. Dok, aku tadi mikir laki-laki dok, ternyata ini sama aja. Ya, gitu. Nah, jadi sebelum memulai, misalnya sebelum mau melakukan sesuatu, mikir dulu ini konsekuensinya apa, gitu. Jadi menurutku gini juga dok, nafsu itu nggak harus diikutin. Kan bisa orang ya udahlah, kayak kita aja kontrol nafsu makan, kita kan makan nggak sebanyak-banyaknya gitu kan, dan harus ada kayak, udah ini cukup deh, cukup satu, maksudnya cukup. Atau ini ya dok ya, atau udahlah nanti juga dia berubah, gitu ya dok ya? Iya, atau kalau sudah ketemu udahlah konsultasi aja, kita kan nggak bisa ngubah dia ya, kita bawa aja, sini aku bawa kamu, aku temenin deh kamu buat konsultasi kita bareng-bareng gitu. Iya. Oke dokter Lydia, terima kasih banyak dok, terima kasih banyak untuk penjelasannya yang sangat-sangat detail. Jangan lupa Handai Tolan masih bisa konsultasi ke dokter Lydia. Ini banyak sebenarnya dok pertanyaannya yang masih belum bisa kita jawab ya, karena begitu banyak pertanyaan dan rata-rata hampir sama sih dok. Rata-rata pertanyaannya ya seputar dampaknya, efek psikologis, terutama yang overthinking yang terus-terusan yang dokter bilang begitu nanti mau rujuk lagi tiba-tiba kayak roller coaster gitu, wah emosinya ini lagi muncul lagi sehingga katanya sudah memaafkan tapi tetap itu terjadi lagi gitu ya dok ya. Oke dokter Lydia, terima kasih banyak untuk acara Bisik malam ini. Handai Tolan ada 3 orang yang mendapatkan door prize dari acara Bisik RSUD Balaraja. Handai Tolan yang akan dibacakan pemenang door prize dapat DM langsung ke Instagramnya @RSUD Balaraja untuk alamat dan nomor telepon karena akan dikirimkan ya. Yang pertama dari @Faira Agustin, boleh langsung DM ke Instagram RSUD Balaraja. Lalu yang kedua @sri.astuti212. Oke, yang ketiga @sel.sale. @Faira Agustin yang pertama, yang kedua @sri.astuti212, yang ketiga @sel.sale. Ya, boleh ketiga pemenang DM ke Instagramnya RSUD Balaraja untuk alamat dan nomor teleponnya. Oke, Handai Tolan semua, Dokter Lydia, terima kasih banyak, sehat-sehat selalu dok. Ya, sekali lagi Handai Tolan. Dokter Lydia ada di RSUD Balaraja setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 9 sampai dengan jam 2 siang. Selamat malam Handai Tolan semua, salam sehat dari kami di acara Bisik IG Live bersama RSUD Balaraja. Sampai jumpa kembali di acara Bisik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.